Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan pembelajaran daring selanjutnya. Nah, untuk mengawali pembelajaran daring kali ini, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini yakni mengenai bangun ruang kubus dan balok. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dengan kegiatan memahami penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat bangun ruang kubus dan balok dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang, siswa dapat menunjukkan sisi, titik sudut, rusuk, dan diagonal dengan baik dan benar. Kemudian, tujuan yang ketiga, dengan melakukan percobaan, siswa dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok. Kemudian, tujuan yang terakhir, dengan pengamatan sekitar, siswa dapat menunjukkan benda di sekitar yang berbentuk kubus dan balok dengan baik dan benar. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bangun ruang kubus. Seperti apa sih bentuk dari bangun ruang kubus itu? Nah, di sini terdapat contoh bentuk dari kubus, yaitu seperti ini. Terlihat seperti kotak yang memiliki ruang di dalamnya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa kubus itu memiliki sifat-sifat, diantaranya yaitu memiliki rusuk, memiliki titik sudut, memiliki sisi, dan memiliki berbagai diagonal. Nah, adapun yang pertama yang dimaksud dengan rusuk itu bisa kita lihat di sini bahwa garis yang menghubungkan antara sisi dengan sisi itu dinamakan dengan rusuk. Untuk itu, ada berapa sih rusuk di dalam bangun ruang kubus itu? Mari kita hitung untuk mengetahui berapa banyak rusuk di dalam suatu bangun ruang kubus itu. Yang pertama kita mulai dari rusuk paling atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa banyaknya rusuk di dalam bangun ruang kubus itu terdapat 12 rusuk. Kemudian sifat yang selanjutnya, kubus itu memiliki sisi. Nah, adapun yang dimaksud dengan sisi itu, ini bangun datar yang berbentuk persegi. Nah, kenapa disebut dengan persegi? Karena sisi dalam kubus ini memiliki ukuran yang sama. Misal, di sini rusuknya berukuran 5 cm. Nah, otomatis ini juga semuanya pasti ukuran 5 cm. Ini 5 cm, kemudian ini juga pasti berukuran 5 cm. Nah, selanjutnya kita hitung ada berapa jumlah sisi dalam suatu kubus. Nah, kita mulai dari sisi ini, sisi yang paling atas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi banyaknya sisi dalam bangun datar kubus itu memiliki 6 buah sisi. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu kubus memiliki titik sudut. Nah, yang dimaksud dengan titik sudut itu berarti suatu titik yang berada di sudut, yaitu di sini. Ini yang merupakan titik sudut. Berarti bisa kita hitung untuk mengetahui banyaknya titik sudut pada kubus itu, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyaknya titik sudut dalam bangun ruang kubus itu ada 8 buah. Sifat kubus selanjutnya yaitu memiliki berbagai macam diagonal, yaitu ada diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang pertama yang dimaksud dengan diagonal sisi yaitu
Yang dimaksud diagonal itu suatu garis yang bisa kita tarik antara titik sudut yang satu dengan titik sudut yang lainnya, tetapi itu berlaku garis silang. Misalnya di sini dari titik sudut ini ke titik sudut ini. Nah, jika kita tarik dari titik sudut satu ke titik sudut yang kedua ini, jika kita tarik itu akan membentuk sebuah garis yang disebut dengan diagonal. Kemudian misal dari titik sudut ini ke titik sudut ini, jika kita tarik akan membentuk suatu diagonal juga. Bisa kita ketahui banyaknya diagonal sisi pada kubus itu 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi banyaknya diagonal sisi pada kubus itu ada 12 buah. Untuk sifat kubus yang selanjutnya yaitu mengenai diagonal ruang dan bidang diagonal, tidak bisa kita ilustrasikan menggunakan kubus ini karena tidak akan terlihat jelas. Namun bisa kalian lihat pada gambar selanjutnya mengenai bidang diagonal dan diagonal ruang. Dalam kubus juga terdapat beberapa pasang sisi yang sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Karena dapat kita katakan sejajar itu apabila kita perpanjang tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan. Misalnya sisi yang sejajar dalam kubus itu yaitu sisi atas dan sisi bawah, kemudian sisi kanan dan sisi kiri, dan sisi depan dan sisi belakang. Nah, itulah pasangan sisi-sisi yang sejajar. Jadi dalam suatu kubus itu terdapat 3 pasang sisi yang sejajar. Selanjutnya pembahasan mengenai jaring-jaring kubus. Silahkan kalian amati dan lihat dengan seksama beberapa contoh dari jaring-jaring kubus. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa terdapat banyak sekali macam dari jaring-jaring kubus. Nah, adapun salah satu contoh jaring-jaring kubus nih seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu dari jaring-jaring kubus. Nah, ketika kita akan bentuk dan rangkai menjadi sebuah bangun ruang, ini akan membentuk sebuah kubus. Kita rangkai dan akan membentuk suatu kubus. Nah, berarti terbukti bahwa jaring-jaring ini merupakan jaring-jaring suatu bangun ruang kubus. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai bangun ruang balok. Nah, ini merupakan bentuk dari balok, bangun ruang balok. Nah, balok ini juga memiliki sifat-sifat yang sama seperti kubus, yakni yang membedakannya jika tadi dalam kubus itu memiliki semua sisi sama yaitu berbentuk persegi, namun pada balok ini memiliki sisi yang berbeda, yakni memiliki 2 sisi yang berbentuk persegi dan sisi lainnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, adapun sifat-sifat balok yang lainnya yaitu seperti yang sudah kita ketahui bahwa ternyata sifat dari bangun ruang balok ini sama dengan sifat dari bangun ruang kubus, yakni memiliki 12 rusuk dan memiliki 8 titik sudut, kemudian memiliki 6 sisi, kemudian memiliki 12 diagonal sisi atau diagonal bidang, kemudian memiliki 4 diagonal ruang dan memiliki 6 bidang diagonalnya. Di dalam suatu bangun ruang balok terdapat rusuk-rusuk yang sejajar dan rusuk-rusuk yang sama panjang. Nah, ketika tadi dalam suatu bangun ruang kubus rusuknya itu sama panjang dan terdapat pula yang sejajar, berbeda halnya dengan balok ini, yakni balok ini tidak semua ukuran rusuknya itu
sama panjang. Nah, hanya terdapat beberapa rusuk yang sama panjang, yakni hanya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian rusuk yang lainnya juga sama panjang yang membentuk bangun datar persegi ini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat dalam gambar selanjutnya. Kemudian ini merupakan jaring-jaring balok. Seperti yang sudah kalian lihat bahwa terdapat beberapa macam pula jaring-jaring dari balok. Nah, salah satunya ini merupakan jaring-jaring balok. Di sini terlihat terdapat 4 berbentuk persegi panjang, kemudian terdapat 2 bangun datar berbentuk persegi. Nah, itu dibuat dengan ukuran yang sama. Kemudian jika kita rangkai, ini akan membentuk sebuah bangun ruang. Nah, itulah kedua penjelasan mengenai bangun ruang kubus dan balok. Sekarang sudah kita ketahui bahwasannya kubus dan balok itu memiliki sifat-sifat yang sama, yakni sama-sama memiliki rusuk, sisi, titik sudut, diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Dan semoga kalian paham dan mengerti tentang materi yang disampaikan hari ini, yakni mengenai bangun ruang kubus dan balok. Dan alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.